Kembali lagi bersama kami di Legi Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Budi atau Budi Start Entrepreneur. Jadi ini perusahaannya itu bergerak di bidang yang tepung tapioka gitulah ya, dan Switzerland dan lain-lain. Kalau kita lihat di sini, ini laporan keuangan kuartal kedua sudah keluar, ada disebutkan presiden direkturnya yaitu Santoso Winata, kemudian ada wakil presiden direkturnya ada Sudarmo Tasmin. Untuk alamat kantor mereka ada di Wisma Budi lantai 8-9 di Jalan Rasul Nasaid ya, tepatnya itu di Jakarta. Kita lihat di sini, ini nilainya itu jutaan. Ya, jutaan tapi bentuknya rupiah, kas dan setara kas. Dia agak sedikit menurun ya, cukup tajam kalau kita lihat dari 116 miliar menjadi 88 miliar untuk kasnya. Deposito oke, meningkat juga. Persediaan kalau kita lihat di sini dia meningkat cukup banyak, ada 379 miliar menjadi 680 miliaran. Berarti kan dia meningkat kurang lebih 300 miliaran ya. Kalau kita lihat di sini, kita nggak tahu sebenarnya itu meningkat itu di mana. Total aset lancarnya oke, meningkat, total asetnya meningkat juga. Kalau kita lihat ini penambahan paling banyak itu memang yang di persediaan. Saya bukan penambahan paling banyak sih, tapi yang agak banyak kalau kami lihat di sini untuk utang bank jangka pendek dari 900 miliaran sekarang menjadi 1 triliunan. Nah, ini utangnya pun meningkat. Kita lihat saja ini utangnya dari 1,7 triliunan menjadi 2,1 triliunan. Berarti kalau lebih dia meningkat sekitar 400 miliaran, berarti lebih besar daripada yang presiden tadi ya. Total ekuitasnya, ini ternyata total hutangnya dia meningkat cukup besar, tetapi ekuitasnya hanya meningkat sedikit. Nah, itu tahu-tahu sendiri, itu berarti peningkatan hutangnya itu masih lebih banyak, bahkan sudah mencapai angka 2 triliunan kalau kita lihat jika dibandingkan dengan yang peningkatan ekuitas. Pendapatan usaha dia menurun sedikit, oke, beban pokok menurun. Kita lihat di sini beban penjualannya ini kayaknya mereka ada apa ya, ada efisiensi sedikit, beban umum meningkat sedikit, labanya dari 52 miliaran sekarang menjadi 35 miliaran. Nah, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan peningkatan persediaan ini bisa jadi labanya tadi lebih tinggi ya, yang sebenarnya dia lebih tinggi daripada yang kemarin, tetapi kita perlu lihat juga dengan peningkatan hutangnya. Nah, hutangnya tadi meningkat cukup banyak loh. Nah, hutangnya meningkat cukup banyak, kalau dihitung-hitung ini kalau lebih bisa main, bahkan kalau mau dibilang kayak peningkatan hutangnya itu lebih banyak. Tapi kita lihat itu sebenarnya untuk yang kedepannya atau untuk beli mesin atau gimana nggak tahu ya, kita lihat dulu. Di sini ada presiden komisaris, ada Widarto, Alfred, kemudian itu yang apa ya, komisaris, kemudian ada direktur juga. Nah, ini ada disebutkan, kalau kita lihat gak ada yang perubahan. Oh, ini ada penambahan direktur sedikit. Ada presiden direkturnya Santoso Winata, ada wakil presiden direktur Sudarmo. Nah, jika lihat dari sini, ini kayak tampaknya jumlah karyawan tetap ya, kalau dikatakan di sini. Tapi kok bisa tetap ya? Karena setahu kami memang untuk beberapa perusahaan tuh semua rata-rata berubah, gak ada yang tetap. Tapi ini bisa tetap ya. Ini kas dan setara kas, ini kasnya kita lihat di sini. Kasnya dari 11 miliaran sekarang menjadi 14 miliaran. Yang di bank, yang di bank meningkat cukup drastis juga sih, tapi yang US dollar berkurang dari 68 miliaran menjadi 15 miliaran. Penurunan paling banyak, ini agak apa sih, kita lihat dulu. Yang deposito berjangka. Tapi kalau kita lihat kasnya yang US dollar kan menurun cukup banyak ya. Tapi ini kayaknya mereka ada tambah ke deposito yang US dollar. Ya, dari 207 juta menjadi 21 miliaran. Nah, ini peningkatan cukup banyak dari yang awalnya di kas, tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung masih berkurang ya. Ini yang dari kas pindah, mungkin kemungkinan besar pindah ke deposito US dollar.
Dan memang kalau tahu di kas, kalau menguntungkan lebih bagus taruh di deposito ya, daripada cuma stagnan di sana saja. Tapi sekarang untuk beberapa bank digital, kita taruh uang bunganya itu bisa agak besar loh. Dia sudah hampir sama pensiun dengan deposito, kayak kita simpan deposito kayak di Bank Cbank dan lain-lain gitu. Nah, ini manajer berpendapat caranya. Ini gak ada disebutkan ya, ini piutang usahanya ini berapa lama, jangka waktunya dan lain-lain. Ini kayak gak ada disebutkan, padahal yang pihak berhasil meningkat cukup banyak loh, dari 1 triliun menjadi 1,2 triliun. Ini bahkan kalau kita lihat terus meningkat ya jika dibandingkan dengan pihak ketiga. Nah, ini yang perlu kita lihat mengapa mereka itu terus meningkat dan tidak ada disebutkan jangka waktu terakhir, atau karena kami nggak ketemu, gimana nggak tahu ya. Ini persediaannya kita lihat di sini. Ini persedia meningkat paling banyak itu yang di barang jadi. Nah, ini kenapa barang jadinya bisa begitu banyak? Padahal menurut kami ya, ini semua rata-rata meningkat sih. Tapi kalau barang jadi memang meningkat cukup banyak. Ini kan bergerak di bidang sweetener, tepung tapioka dan lain-lainnya. Dia setahu kami ya, tepung itu bisa rusak loh. Dia kayak ada bisa muncul kayak gitu lah ya, tahu-tahu sendiri. Jadi kami kurang tahu ini tepung ini kalau dia sudah disimpan dan pasti apakah dia memang bisa tahan lama atau gimana. Sedangkan ini persediaan yang barang jadi ini menjadi begitu banyak, apakah nanti kedepannya bisa laku? Nah, tapi semua kita berharap nanti semuanya bisa terjual dengan baik, barangnya ini kualitas terjamin, semoga kayak gitu lah ya. Nah, ini pendapatan usaha. Kalau kita lihat di sini, oh ini penjualan lokal semua rata-rata naik loh nih. Nah, ini rata-rata naik. Tepung tapioka oke. Ini karung plastik oke. Oh ini pihak ketiga yang tepung tapioka jadi gak ada ya. Bahkan untuk yang kita lihat di sini, ini ekspornya nih. Ekspornya menurun cukup drastis yang tepung tapioka. Dari 110 miliar menjadi hanya 300-an juta. Nah, mengapa bisa begitu? Nah, inilah yang perlu kita pertanyakan. Nah, apakah ada yang bergerak dalam industri ini juga? Mungkin tahu alasannya ya. Atau karena ekspornya sedang apa? Atau karena pihak ketiga persediaan masih banyak? Ataukah memang berhenti kerjasama? Gak ada yang tahu ya di sini ya. Ini tadi kopi tepung tapioka yang lokal pihak ketiga ini memang bukan juga sih 27 miliar jadi gak ada. Dan setahu kami memang kami kayak ada baca berita ya tentang saham Budi ini, bisa dilihat dalam beritanya yang tentang tepung tapioka. Nah, itu bisa dilihat, bisa dicek, coba cari di internet itu Budi Start Sweetener, nanti dapat tuh ya. Tapi semoga kedepannya perusahaan menjadi semakin lebih bagus. Nah, ini beban umum dan administrasi, gaji, upah, dan tunjangan lainnya. Ini gak gitu banyak sih semuanya. Sebenarnya kalau kami lihat, ini kalau tadinya ekspornya itu bisa meningkat, penjualan lokal meningkat, sebenarnya cukup bagus ya. Untuk yang tepung tapioka, tapi memang yang kita lihat itu yang piutang pihak berhasil terus meningkat. Tapi gak ada disebutkan juga ya yang apanya. Nah, ini kita lihat di sini, ini ada pendapatan usaha dari beberapa daerah. Nah, semua rata-rata agak menurun, ada yang meningkat dan lain-lain. Maka itu saya kami sekian dan terima kasih, saya investasi.